A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mang Sukir, yang tentunya akan menemani teman-teman semua dengan sebuah kisah-kisah horor dan mistis, yang kali ini akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Desa Terlarang. Cerita ini ditulis oleh Riri Suryanto. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan sang penulis, teman-teman bisa langsung cek link yang saya sudah siapkan, ada di kolom deskripsi. Oke, tak usah berlama-lama, bagaimanakah untuk cerita kali ini? Ini dia kisahnya. Selamat mendengarkan. Desa yang awalnya tentram kini menjadi menakutkan dengan kemunculan tragedi 20 tahun silam. Para juru kunci di setiap rang melakukan ritual sadapati untuk mencegah para pembawa kerondo mayit menuju ke Brangkulon. Mbah Sarwoto, Mbah Gani, Mas Bambang, serta Mbah Kasem. Mereka berempat mulai saling merapal mantra di bawah naungan awan gelap yang menutupi desa yang dikelilingi pohon jati. Bau anyir mulai tercium dari para pembawa kerondo mayit, berbarengan dengan bau kemenyan yang dibakar oleh para juru kunci. Gerimis kecil mulai berjatuhan mengucam tanah dan genteng secara bersamaan. Kami dan para warga desa yang bersembunyi di balai desa mulai mendengar sayup-sayup, suara jeritan, serta pekikan menakutkan tanpa mengetahui dari arah mana suara itu berasal. Rintik hujan dan gelapnya malam tak menghentikan langkah mantap pemuda ini menuju Brangkulon dengan sebilah parang di tangan kanannya dan kepala manusia yang sudah terpotong terbungkus kain hitam di tangan kirinya. Dengan tatapan tajam dan rasa dendam yang sudah tertanam 20 tahun silam, pemuda ini menuju ke tempat yang bahkan warga di desa ini dilarang untuk memasukinya. Sebuah lahan kecil tanpa adanya satu pohon pun yang tumbuh di sana. Hanya pagar dari kawat berduri yang menjadi benteng terakhir dari tempat yang dikeramatkan oleh penduduk desa ini. Akan kumulai tragedi payung mayit di desa terkutuk ini. Aku adalah salah satu mahasiswa di kota Semarang. Kota yang terkenal dengan lumpianya ini menjadi tempatku melanjutkan pendidikan. Aku sendiri saat ini sudah hampir mendekati wisuda. Namun ada satu hal yang menjadi rintangan dalam hal perkuliahan, yaitu tugas KKN, atau bisa disebut sebagai kuliah kerja nyata. Bukannya aku tidak ingin, namun kendala ekonomi yang menyulitkanku sebagai mahasiswa yang tinggal sendiri menjadi dilemaku sehari-hari. Aku sendiri tidak merasa menyesal melanjutkan pendidikan hingga jenjang kuliah, walaupun kedua orang tuaku saat itu menentangku untuk kuliah karena masalah ekonomi. Aku menutup laptopku dan kembali berbaring menatap langit-langit yang sebagian sudah berlubang. Terkadang dalam kesendirian, aku menemukan ketenangan dan imajinasi liar yang sesekali melintas di atas kepala. Suara handphoneku yang bergesekan dengan meja berbunyi nyaring di sebelahku. Aku menolehkan kepalaku ke samping untuk melihatnya. Rasa malas untuk mengambilnya begitu terasa saat aku sudah terjebak di tempat tidurku. Namun suara yang terus berulang-ulang mulai mengganggu ketenanganku saat ini. Aku segera terbangun dan melihat pesan apa yang ada di handphoneku. "Ya, kau di mana? Besok ke kampus ya. Ada yang mau aku omongin." Aku membaca pesan singkat dari teman seangkatanku
bernama Topa. Sebenarnya, besok adalah hari di mana aku tidak ada kegiatan di kampus. Namun aku sudah mengerti tabiat dari temanku yang satu ini. Bila aku tidak datang untuk memenuhi undangannya, bisa saja dia melakukan hal aneh seperti waktu dulu. Aku hanya membaca dan memberikan jempol untuk membalas pesannya. Aku kembali menaruh HP-ku dan mulai memejamkan mata untuk terbangun di duniaku sendiri. Pagi yang cerah menyambut perjalananku dari kosan menuju kampus. Semilir udara pagi dengan sengatan hangat sinar matahari menemaniku bersama motor butut kesayanganku. Walaupun hanya motor butut, namun inilah satu-satunya harta mewah kepunyaanku. Itu pun pemberian dari pamanku yang tinggal di desa bersama kedua orang tuaku. Aku memarkirkan motorku dan menuju ke taman yang berada di kampusku. Terlihat Topa, Bayu, Angga sudah duduk berdiskusi di sana. Aku langsung menemui mereka dan duduk di sebelah Bayu. "Nah, datang juga kau ya," ucap Topa. "Iya, lihat kalian semangat kayak gini, jiwaku menggelora," jawabku. "Sialan," jawabnya sambil tertawa. Aku pun mulai mengikuti pembicaraan mereka. Aku sedikit tidak menyangka Topa yang selama ini ku kenal hanya aktif dalam organisasi kesayangannya, membicarakan tentang rencana KKN. Aku sendiri ikut antusias mendengar rencana ini. Namun sedikit kekhawatiranku tentang kendala biaya yang akan kualami membuat sedikit gundah. "Udah ya, tenang aja. Kita nggak akan keluarin sepeser pun kok. Semuanya bakal digantung sama anak juragan bawang dari Brebes," kata Bayu meyakinkan. "Siapa emang Yu?" "Itu si Rijal." Aku mengangguk mengerti. Rijal merupakan temanku. Walaupun tidak begitu dekat, namun dia bisa dibilang orang yang mempunyai perekonomian berlebihan. Walaupun hasil jerih payah bapaknya, namun sebagai anak tunggal, dia bisa meminta apa saja yang dia mau. Aku sedikit melamun dan merasa sangat gembira karena apa yang menjadi kendalaku menempuh pendidikan ini akhirnya bisa tercapai, walaupun masih dalam tahap rencana. "Nah, itu si Rijal," ucap Angga sambil melihat ke arah Rijal. Rijal datang menghampiri kami bersama dengan 3 teman perempuannya. Rijal menyalami kami satu persatu, layaknya seorang rekan bisnis yang akan diajak untuk berinvestasi. "Dek, kamu mau kan habis KKN ini nikah dengan kakak?" Pertanyaan Topa yang begitu to the point kepada salah satu teman wanita Rijal membuat kami semua terkejut. Maaf mas, bukannya tidak mau, tapi ada hati yang harus dijaga," jawab Yuni, salah satu teman dari Rijal. "Aku ki kurang opo to dek, sampai ditolak pakai alasan klasik begitu," kata Topa yang sepertinya tidak puas dengan penolakan halus dari Yuni. "Kurang sadar sampean ki Topa," kataku yang disambut gelak tawa dari kami. Topa terlihat tersenyum menahan malu dan membuat suasana yang sempat canggung menjadi cair kembali. Rijal mulai mengenalkan teman perempuannya, Julia, Laras dan Yuni. Mereka bertiga akan satu kelompok bersama kami KKN. Rijal menjelaskan lebih detailnya dan akan segera membuat laporan agar KKN kami diterima oleh dosen.
Singkat cerita, hari ini adalah hari pemberangkatan kami untuk KKN. Setelah diterima oleh dosen yang bersangkutan, kami pun memutuskan untuk KKN di sebuah desa di Kabupaten Grobogan dengan membawa kendaraan milik Bapak Rijal. Kami pun berangkat berdelapan menuju ke desa tersebut. Perjalanan yang hampir memakan waktu 2 jam dari Semarang menuju Kabupaten Grobogan kami lalui dengan canda serta banyolan dari Topa yang masih saja berusaha mendekati Yuni. Sesampainya di Kabupaten Grobogan, kami harus memasuki jalan yang dikelilingi hutan jati untuk menuju ke desa tersebut. Banyak dari kami yang tertidur selama perjalanan. Aku hanya melihat mereka dan tidak tega untuk membangunkannya. Aku menatap jalan yang kulalui. Kiri dan kanan hanya terlihat pohon jati nan kokoh yang menjadi pemandanganku. "Ya, kau gak kelupaan kan?" tanya Topa yang duduk di sebelahku. "Aman, Pak," kataku sambil menepuk-nepuk tas yang kubawa. "Nah, sip," jawabnya sambil tertawa girang. Aku pun kembali menyandarkan kepalaku dan berusaha menikmati sisa perjalanan ini. Tak terasa hampir 1 jam perjalanan kami ke desa yang dituju. Terlihat sebuah gapura alami dari kayu jati yang hampir roboh, menjadi pertanda bahwa kami sudah sampai di desa yang dituju. Terlihat penduduk desa yang saat itu berjalan membawa cangkul, ditemani anak kecil berkepala plontos yang hanya memakai celana pendek berlogo salah satu klub sepak bola Eropa. Kami pun mulai memelankan laju kendaraan dan menyapa penduduk tersebut. Terlihat senyum ramah dari warga desa ini. Aku tersenyum melihat keramahan di sini. Sebuah sambutan yang hangat dari desa yang mempunyai rahasia tragedi menakutkan. Kami berdelapan berhenti di sebuah balai desa. Di sana kami disambut oleh lurah desa tersebut. Para penduduk desa ini sering menyebut Pak Lurah dengan sebutan Mbah Carik. Mbah Carik menyambut kami dengan senyumnya yang hangat dan mempersilahkan kami untuk masuk ke dalam balai desa. Aku melihat sekeliling. Terlihat beberapa warga yang antusias dengan kedatangan kami mulai berbondong-bondong menuju balai desa. Topa dan Angga terlihat menurunkan beberapa barang yang ada di mobil. Aku, Bayu dan Rijal mengikuti arahan Mbah Carik untuk masuk ke balai desa, disusul Julia, Yuni dan Laras. Di sana ternyata kami sudah ditunggu oleh beberapa orang yang terlihat menunggu kedatangan kami. Kami dipersilakan duduk dengan Mbah Carik untuk melepas lelah selama perjalanan. Tak lama Topa dan Angga pun menyusul kami ke dalam balai desa. "Selamat datang di desa kami adik-adik mahasiswa dan mahasiswi sekalian," ujar Mbah Carik saat kami sudah berkumpul. "Saya di sini sebagai lurah sudah mengetahui maksud dari kedatangan adik-adik sekalian. Semoga adik-adik di sini bisa memberikan masukan dan manfaat bagi masyarakat di desa ini." Kami pun mengangguk dan merasa bahagia karena disambut dengan baik di sini. "Baiklah adik-adik sekalian, kita hidup bermasyarakat karena adik-adik di sini bisa dibilang orang baru. Mbah hanya mengingatkan pepatah lama, di mana langit dipijak, di situ langit dijunjung.
tambah Mbah Carik. Maksud saya adalah bahwa di setiap tempat itu pasti punya aturan, baik larangan ataupun pantangan. Begitu juga dengan desa ini. Kami mendengar perkataan Mbah Carik dengan seksama. Jujur saja, aku juga mengetahui bahwa ada beberapa daerah yang mempunyai aturan-aturannya sendiri. Namun entah mengapa, aturan di desa ini menurutku sangat aneh dan tidak masuk akal. Jadi, adik-adik mahasiswa sekalian, itu adalah aturan yang harus kalian patuhi selama di desa ini. Intinya, saya ingatkan sekali lagi. Adik-adik mahasiswa boleh mengsurvei semua tempat di desa ini, kecuali lahan kosong yang berada di Brangkulon. Lalu dilarang juga untuk keluar di atas jam 8 malam. Kami semua menyanggupi permintaan Mbah Carik tentang aturan desa tersebut. Kami mengobrol dengan Mbah Carik dan beberapa warga yang berada di balai desa. Kami disuguhi berbagai macam hidangan dari hasil bumi yang ada di desa ini. Kami pun diperkenalkan oleh Mbah Carik, orang penting di desa ini. Mereka disebut sebagai juru kunci. Walaupun kami tidak tahu apa itu juru kunci, menyebut mereka para tetua desa, bahwa desa ini terbagi menjadi 4 brang, yaitu Brang Lor, Brang Kidul, Brang Wetan, dan Brang Kulon. Masing-masing brang ini mempunyai satu juru kuncinya masing-masing. Kami sudah dikenalkan dengan juru kunci dari Brang Lor, yaitu Mbah Sarwoto, dan dari Brang Wetan, yaitu Mbah Gani. Selagi kami berbincang dengan penduduk dan Mbah Carik, terlihat dari kejauhan 3 orang pemuda dari desa ini datang menuju balai desa. Mereka adalah Mas Arya, Mas Arif, dan Mas Pewok. Kedatangan mereka ke balai desa untuk menemui kami dan Mbah Carik. "Mbah, tempatnya sudah kami bersihkan, bisa langsung ditempati," ujar salah satu pemuda kepada Mbah Carik. "Oh, wis rampung toh Arya?" "Sampun, Mbah." 3 pemuda yang berdiri di hadapan kami adalah pemuda dari desa ini yang akan membantu kegiatan kami selama di sini. "Kalau begitu, adik-adik sekalian boleh pergi ke rumah yang sudah dibersihi oleh Arya, Arif, dan Bewok," kata Mbah Carik kepada kami. Kami pun berpamitan kepada Mbah Carik yang berwajah kalem mempersilahkan kami untuk mengikuti mereka. Kami segera mengambil barang-barang kami yang mengikuti mereka. "Arya, kamu tunggu di sini dulu," cegah Mbah Carik. "Biar Arif dan Bewok yang mengantar mereka," tambahnya. Mas Arya pun mematuhi permintaan Mbah Carik dan tetap berada di balai desa. Kami segera mengikuti Mas Arif dan Mas Bewok yang sudah berjalan duluan. Rumah yang akan kami tempati merupakan balai desa lama yang khas dengan bentuk joglonya. Kami segera masuk ke dalam. Tempat yang lumayan luas dengan 3 kamar dan ruang tamu dengan dapur dan kamar mandi yang terpisah. Mas Arif dan Mas Pewok pun berpamitan dengan kami untuk kembali ke balai desa, menyusul Mas Arya yang masih berada di sana. Rijal pun memutuskan untuk mengikuti mereka untuk berdiskusi
tentang proker yang akan kami buat di desa kepada Mbah Carik. Mas Arif dan Mas Bewok pun pergi bersama Rijal, ditemani Laras dan Julia menuju ke balai desa. Aku membantu Yuni menaruh persediaan bahan makanan kami yang sudah kami bawa ke dapur. "Yuk, Topa sama Angga kemana?" tanyaku kepada Bayu yang terlihat sedang duduk beristirahat di teras. "Gak tahu aku ya. Mungkin mereka ke belakang lihat sungai di bawah," jawabnya. "Walah," kataku sambil menghela napas. Aku segera menyusul Topa dan Angga yang terlihat sedang tersenyum licik melihat ke arah sungai. "Woi, kalian ngapain?" kataku kepada mereka berdua. "Woi, sini ya," jawab Topa. Aku segera menyusul mereka berdua di sana. "Aku bakal betah di sini ya," ucap Topa dengan tersenyum. "Weh, kok iso Pak?" "Isolah ya. Lihat surga yang akan muncul di hadapan kita nanti." "Sungai?" tanyaku heran. Ya, kamu ini sudah dewasa, masih saja polos. Angga, jelasin," kata Topa. Aku menoleh ke Angga, berharap menemukan jawaban dari teka-teki temanku. "Ya, coba kamu bayangkan saat di pagi hari dan sore hari di sini. Kita menatap aliran air yang mengalir dengan pemandangan gelak tawa bidadari bermain air." Tegunku. "Iya," jawab Topa sambil tersenyum. Aku mulai mengerti maksud mereka berdua. "Oke, kita bakal bangun markas rahasia kita di sini. Setuju?" ujar Topa sambil mengangkat tangannya tinggi-tinggi. "Setuju," jawab Angga. "Woi, jangan teriak-teriak," kata Bayu dari kejauhan. "Opo simbol?" kata Topa. "Tuh dipanggil Yuni. Ayo masuk dulu," tambah Bayu. "Dek Yuni manggil aku. Ayo cepat." Topa bergegas menuju ke rumah, diikuti aku dan Angga di belakangnya. "Mas mau minum apa? Yuni sudah masak air di pawon." "Kopi aja dek," jawabku, diikuti anggukan Topa, Bayu dan Angga. "Ya sudah, ku buatin dulu kopinya mas." Dek Yuni," cegah Topa. "Iya mas." "Kopi punya mas, jangan manis-manis ya. Soalnya lihat kamu aja sudah manis. Takut diabetes," ucap Topa sambil tersenyum. "Oalah, Mas Topa gombal terus," jawab Yuni dengan tertawa sambil berjalan menuju ke dapur. Kami semua tertawa mendengar rayuan Topa. Memang candaan seperti ini dapat membuat suasana menjadi lebih menyenangkan. Topa pergi menuju ke kamar untuk membawa barang rahasia yang sudah kami beli di kota sebelum kesini. 10 pak rokok akan menjadi pengusir rasa lelah yang akan kami lalui. Tapi desa ini masih asri banget. Tempatnya tepat di tengah-tengah hutan jati, kata Bayu membuka percakapan kami. Iya Yu, akses ke desa ini dari kota pun agak susah, jawab Angga. Loh, bukannya kau tidur di jalan gak?
Tanyaku. Iya, tapi sempat melek. Listrik pun belum masuk. Mungkin kita butuh mesin genset buat menunjang tugas-tugas kita. Iya sih, Mbah Carik juga bilang kalau akses listrik cuma ada di rumah Mbah Carik dan para juru kuncinya, tambahnya. Aku masih bingung, kataku. Bingung kenapa ya? Jawab Topa. Tentang juru kunci. Kami semua terdiam sejenak hingga angin semilir menghantar wajah kami dengan lembut. Mungkin bisa dibilang mereka dukun di desa ini mungkin, tambah Bayu sambil mengambil rokok dan menghidupkannya. Dukun? Iya ya, dukun. Desa ini bisa dibilang jauh dari peradaban. Pasti hal-hal berbau mistis masih kental di sini, ujar Bayu. Bentar-bentar yuk, kau masih percaya hal kayak gitu? Kataku. Percaya nggak percaya ya, hal gaib kayak gitu pasti ada, jawabnya. Jadi kau percaya adanya hantu begitu? Percaya, jawabnya tegas. Emang kau sendiri pernah lihat sendiri gimana bentuk hantu? Ya enggak sih, tapi nenekku pernah cerita kalau dia pernah dilihatin kuntilanak di rumahnya dulu. Aku menggeleng-gelengkan kepala mendengar ucapan Bayu. Di era modern seperti ini, aku sendiri tidak terlalu mempercayai hal mistis dan semacamnya. Tak berselang lama, kami mengobrol. Terlihat Rijal, Julia dan Laras pulang dari balai desa bersama seseorang. Beliau adalah Mas Bambang. Rijal menjelaskan kepada kami bahwa Mas Bambang merupakan salah satu juru kunci di desa ini. Mohon maaf Mas, kataku saat Mas Bambang duduk bersama kami. Oh, nggih Mas, ada apa? Jawab Mas Bambang dengan logat Jawa halusnya. Sebenarnya yang dimaksud dengan juru kunci itu apa Mas? Tanyaku penasaran. Kami semua melihat ke arah Mas Bambang, berharap sedikit mendapat informasi. Mas Bambang berbalik menatap kami. Sebuah tatapan tajam, namun penuh wibawa. Membuat kami merasa agak takut apabila beliau tersinggung. Sebenarnya tidak ada maksud apa-apa Mas, jawabnya. Juru kunci ini sebutan penduduk di sini. Nah, sebutan ini sebenarnya sudah diwariskan secara turun-temurun untuk beberapa keluarga yang tinggal di desa ini, tambahnya. Kami pun mengangguk, walaupun jawaban Mas Bambang sepertinya masih samar di pikiran kami. Ya, walaupun sebutan kami juru kunci, bukan berarti saya ini tukang kunci jago yo Mas, jawabnya sambil sedikit berbisik. Kami tersenyum mendengar jawaban Mas Bambang, dan beliau pun demikian. Hingga akhirnya Mas Bambang pun pamit untuk kembali pulang ke rumahnya. Loh, Wok, terpal tebal itu mau dibawa kemana? Tanya Mas Bambang saat mau beranjak pulang dan berpas-pasan dengan Mas Bewok di depan rumah yang kami tinggali. Ini saya tadi bawa terpal buat nutup tempat untuk mandi di tepi sungai Mas. Permintaannya dari mbak-mbak kui mau,
jawabnya sambil menunjuk ke arah Julia. Loh, Topa terkejut mendengar hal itu. Julia dan Laras tertawa kecil karena sepertinya mereka tahu apa yang ada di dalam otak si Topa. "Mas, ini kopinya." Bau semerbak wangi kopi yang terseduh air panas begitu harum menusuk hidung kami. Iya Dek Yuni." "Duh, jadi ngerepotin," jawab Topa yang sepertinya sudah tidak merasa kecewa lagi karena impiannya digagalkan oleh Julia. Mas, gak mampir ngopi dulu?" ucap Yuni yang melihat Mas Bambang dan Mas Bewok di depan rumah kami. Wis ngopi mau Mbak," jawab Mas Bambang sambil menepuk-nepuk perutnya, diiringi dengan anggukan Mas Bewok. Mas Bambang pun berpamitan kepada kami dan Mas Bewok dan melanjutkan perjalanan pulangnya. Mas Bewok pun segera menuju ke bawah untuk membuat bilik kecil yang akan digunakan mandi oleh kami. Topa terlihat kecut saat menyeruput kopi buatan Yuni. Ekspresi wajahnya mengkerut saat meminumnya. "Dek Yuni," kata Topa. "Opo Mas?" jawab Yuni sambil sedikit tertawa. "Dek, tadi kita udah beli gula toh." "Iya Mas." "Kenapa Mas? Kurang manis ya?" "Katanya cukup lihat adik aja udah manis. Kan Mas Topa sendiri yang bilang," jawab Yuni. "Iya Dek, manis kok. Manis banget malah," jawab Topa. Kami semua tertawa melihat kelakuannya. Sebuah cerita yang indah untuk diceritakan ulang di hari tua. Singkat cerita, malam telah tiba di desa ini. Seusai kami memakan makanan malam kami berkumpul di ruang tengah, ditemani oleh lampu ublik yang menjadi satu-satu penerangan untuk kami. Rijal membuka percakapan bahwa besok dia akan kembali ke kota untuk membeli mesin genset. Kami pun menyetujuinya karena memang itu yang kami butuhkan saat ini. Satu persatu dari kami pun segera beranjak dari kamar masing-masing untuk beristirahat. Aku mendapatkan kamar bagian depan bersama Bayu dan Topa, sedangkan Rizal dan Angga di kamar tengah, dan Julia, Lara serta Yuni akan tidur di kamar belakang bersebelahan dengan dapur. Suasana malam yang tenang, suara jangkrik dan binatang malam menjadi musik penghantar tidur kami. Sebuah malam yang damai sebelum tragedi menakutkan. Derap langkah kaki menyusuri tepian sungai di Branglor, sebuah gubuk kecil yang sudah lama dibangun di sana, dimasuki oleh seorang pemuda dengan membawa sesajen dan kepala kambing yang terpenggal diletakkan di bawah batu berbentuk gajah. Cerita pun bersambung. Bagaimana menurut pendapat kalian? Jika kalian suka dengan ceritanya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini agar bisa mendengarkan cerita-cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.